teman-teman, bertemu lagi nih dengan saya Uli Amri Ma'rifah. Ya, di sini saya akan berbagi sedikit cerita mengenai tentang pengalaman saya kemarin praktik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di sini itu kemarin saya mendapatkan kasus atau menjumpai kasus KPD, yaitu ketuban pecah dini. Nah, sebelum saya menceritakan tentang kasus yang saya temukan atau kasus yang saya temui itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu KPD atau ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini itu sendiri itu pecahnya selaput ketuban itu sebelum dari persalinan atau sebelum dari infartu. Nah, di sini terdapat faktor predisposisinya atau faktor-faktornya, yaitu ada yang dari riwayat kehamilannya dulu, yang dulu itu karena ada riwayat ketuban pecah dini juga, terus ada juga dari riwayat merokok, ada juga karena infeksi genital, ada juga dari perdarahan ya, dari perdarahan antepartum. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya ke kasusnya, dimana saya bertemu dengan ibu atau Nyonya Intan. Di sini Nyonya Intan itu sendiri itu ke ruang VK itu jam 6 pagi pada tanggal 21 Januari. Pada tanggal 21 Desember. Nah, di situ itu Ibu Intan itu ke rumah sakit itu sekitar jam setengah 10 malam. Jadi beliau itu masuk ke VK IGD. Di sana itu beliau diberikan obat antibiotik. Nah, setelah diberikan obat antibiotik, dia itu dikonsultasikan dengan dokter Objin. Itu paginya itu dipindah ke ruang VK jam 6 pagi, langsung diberikan induksi. Nah, diberikan induksinya itu sendiri itu awalnya dari 8 tetes itu sampai ke 40 tetes. Lah, di sini itu saat kita memantau dari KPD itu sendiri, itu ada pemantauannya, biasanya ada di DJJ-nya itu setiap setengah jam, dan juga nanti kenaikan dari tetesan induksinya itu sendiri itu 1 jam. Nah, di sini kita nanti dari memang dari jam 6 sampai 4 jam ke depan dari habisnya induksi itu sendiri 1 RL itu kita harus memperhatikan syarat-syarat agar terpenuhinya dilakukannya SC. Nah, di sini Ibu Intan itu sendiri itu akhirnya itu di SC dikarenakan memang dari pembukaannya itu tidak maju-maju. Jadi awal ke rumah sakit itu Ibu Intan itu belum ada pembukaan. Nah, setelah diinduksi dia itu ada pembukaan itu 1 cm sampai setengah 10 sampai jam 10-an. Setengah 10 itu baru pemeriksaan DJJ yang terakhir, dan juga menaikkan tetesan per menitnya itu menjadi 40 tetes per menit. Itu dia itu hasil pemeriksaannya itu pembukaannya itu masih 1 cm dan itu pun masih tinggi. Nah, jadi di sini tuh sebelum dilakukannya SC, beliau itu atau kami dari tenaga medis itu sendiri itu harus caranya menilai itu menggunakan Bisor score. Nah, di situ itu ada yang dinilai itu ada pembukaan, ada penipisan, terus ada kondisi dari serviknya, lalu ada juga dari kondisi servik apakah di tengah atau di belakang, seperti itu salah satunya. Nah, di sini itu juga yang benar-benar berkesan atau perasaan saat menghadapi kasus itu sendiri, saya sendiri itu salut dengan keluarga, karena keluarganya itu benar-benar merangkul atau benar-benar mendukung, mensupport dari ibunya, karena memang ibunya itu pada kehamilan yang pertama, jadi anak pertama, jadi kan ibunya pasti cemas, dan saya benar-benar apresiasi banget kepada keluarga dan juga kepada tenaga medis yang berada di RSIA Sultan Agung, dimana benar-benar pelayanannya itu sangat memuaskan dan juga memang beda dari yang lain, terutama itu mengedepankan seperti pelayanannya yang benar-benar mengutamakan, yang utama itu pelayanan kesehatannya itu Islamik, benar-benar Islamik sekali. Jadi saat itu juga pelayanannya itu benar-benar beda, dan juga kalau misalnya yang di lain kan kayak sebelum waktu ke ruang OK, waktu persiapan mau pre-SC itu diberikan dukungan berupa moral, baik dari dukungan spiritual sama psikologis itu. Nah, di situ juga di Rumah Sakit Sultan Agung itu sendiri. Jadi sebelum berangkat ke ruang OK, kami itu berdoa terlebih dahulu, berdoa bareng-bareng, dan itu biasanya itu kalau misalnya ada pasien mau bersalin atau dari perawatan, biasanya itu kalau setiap bergantian jaga itu kami berdoa bareng-bareng, mendoakan supaya dari pasien itu sendiri
itu lekas sembuh gitu, dan juga lapar sadarnya lancar. Nah di sini itu juga ada evaluasinya dari yang saya lihat itu sendiri, benar-benar apresiasi sekali kepada keluarga dan juga kepada tenaga medis atau bidan yang di situ, karena bidan-bidan yang di situ itu memberikan dukungan berupa dukungan moral, psikologis, itu benar-benar yang langsung mengena sekali, karena memang Ibu Intan itu sendiri itu merasa cemas karena memang itu anak atau kehamilan yang pertama dan juga baru mengalami namanya ketuban pecah dini. Nah di sini juga dari baik keluarga, baik dari tenaga kesehatan atau bidan yang di situ itu benar-benar saling mendukung lah, dan juga dari pelayanannya itu sendiri itu benar-benar bagus sekali menurut saya, dan di situ itu benar-benar dipantau sekali. Jadi kayak dipantaunya itu kayak misal dari DJJ setengah jam sekali dipantau, lalu terus ada tetesan infusnya yang diinduksi itu juga dipantau. Nah di sini juga ada analisisnya menurut saya itu pada bidan yang sendiri itu, pada bidan dengan melayani pasien yang KBD itu sendiri itu menurut saya itu sangat-sangat bertanggung jawab, karena memang dan juga benar-benar mendukung dari psikologis dan juga spiritualnya ibu. Pelayanannya juga sangat-sangat bagus karena memang mengedepankan dari menutup aurat, seperti menutup aurat itu benar-benar diperhatikan sekali. Lalu juga di sini itu ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan SC itu sendiri, itu benar-benar dilakukan, baik dari biosop score, lalu ada juga dari persiapan SC yang lainnya. Nah di sini benar-benar yang saya temukan dan saya jumpai benar-benar masih mengena di hati itu benar-benar mengedepankan akhlaknya. Nah dimana biasanya di situ tuh benar-benar menutup aurat, walaupun pasien baik dari mau pre-SC itu benar-benar semuanya dipersiapkan, pokoknya ada jilbabnya sendiri, ada bajunya sendiri, itu khusus buat pasien mau dipindah ke ruangan. Nah di sini kesimpulan yang saya dapatkan itu sendiri itu dari pasien KPD ini sendiri, di sini pelayanannya benar-benar sudah bagus dan juga sesuai dengan SOAP yang ada di rumah sakit, dan juga benar-benar yang berkesan itu dengan adanya mengedepankan akhlaknya atau benar-benar islami lah, yaitu saat waktu mau pindah ke OK aja, ruang operasi atau ruang sesar aja benar-benar diperhatikan lah syarat-syaratnya, dan juga menutup auratnya benar-benar paling utamakan sendiri. Nah di situ juga jadi kalau misal di situ kita sebelum operasi sesar juga ada kita berdoa bareng. Nah itu kan termasuk poin-poin sendiri atau poin yang benar beda dari yang lain. Nah di sini juga ada, kalau semisal saya sendiri ada di posisi atau misal saya sudah bekerja dan saya mendapatkan kasus yang seperti itu, insya Allah saya dapat mencontoh dari pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, karena memang mengedepankan akhlaknya juga. Contohnya tadi seperti menggunakan jilbab, harus menggunakan jilbab, menutup auratnya itu paling utama. Nah di sini juga bidan benar-benar mengapresiasi atau mensupport banget pada pasiennya, dimana bidan juga selain mendukung dari psikologis juga mendukung dari spiritual. Nah yang spiritualnya itu sendiri yaitu yang tadi sudah saya ceritakan, dimana saat pre-SC, saat mau dikirim ke ruang operasi, kami semua berdoa berbareng-bareng. Jadi berdoa benar-benar meminta kepada Allah gitu. Jadi untuk baik keselamatan ibunya dan juga dedeknya biar diperlancar saat nanti operasi sesarnya begitu. Nah dari situ tuh saya dapat belajar, oh iya memang pelayanan itu memang harus mengena di hati, dan juga mengenai di hatinya itu kita harus benar-benar tulus, harus ikhlas, dan juga kita harus memperhatikan aspek dari balik pelayanan, lalu dari perilaku, dan juga di situ sangat berkesan pokoknya kalau menurut saya. Praktek di situ juga dapat pengalaman yang luar biasa. Itu kalau misal saya ada di posisi atau saya sudah bekerja di situ,
itu benar-benar harus mengedepankan, atau pelayanannya harus yang benar-benar kita dapat memahami dan juga kita dapat empati simpatinya luar biasa. Di situ kedepannya semoga juga saya sendiri bisa mengikuti pembelajaran yang di situ, atau mengikuti contoh yang di situ tentang mengedepankan menutupi aurat di situ, teman-teman. Nah, sekian teman-teman cerita dari saya mengenai tentang kasus yang saya jumpai sebelumnya dan juga sesudahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.